ya meskipun kebijakannya itu satu gitu dari pusat yang jadi payung nasionalnya yang Perpres 58 2023 itu kan jadi pegangan utamanya. Tapi ternyata responnya itu bisa beda-beda banget di tiap daerah. Ada variasi gitu ya dari 4 provinsi yang kita amati. Nggak terlihat di permukaan damai-damai aja, ternyata di baliknya itu menyimpan banyak bibit-bibit konflik. Nah, kalau di lokasi seperti itu, implementasi program moderasi beragamanya itu cenderung di tataran formalitas aja gitu ternyata yang Ada nggak sih teman-teman faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sih moderasi beragama itu kurang berpengaruh gitu terhadap hak beragama dan berkeyakinan masyarakat? Di kota mana dan kasusnya seperti apa? Riset ini tuh membuka mata kami soal pentingnya membangun ruang komunikasi yang jujur antara negara dan warganya. Jadi nggak cukup cuma mengundang orang ke FGD atau seminar, tapi perlu ada ruang di mana masyarakat itu merasa aman dan dipercaya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya mereka alami. Teman-teman, balik lagi di podcast Bahis, episode Dinamika Kebijakan Moderasi Beragama segmen ketiga. Di 2 segmen sebelumnya kita sudah membahas soal apa sih sebetulnya penelitian ini, membahas tentang apa dan tujuannya apa, harapannya apa. Di segmen yang kedua kita juga udah cerita-cerita soal hambatan, pengalaman para peneliti di lapangan di Aceh, Jogja, NTT, dan di Banten. Kita beranjak ke hasil penelitiannya nih teman-teman. Gimana sih hasil penelitian dari dinamika moderasi beragama ini? Nah, Kak Rodo, Brigita sama Elvi, dari temuan di daerah lewat wawancara dan dibantu oleh enumerator, ada nggak sih, apa sih temuan menarik gitu tentang pengaruh implementasi moderasi beragama terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat? Karena pasti beda-beda dan pasti menarik ya per individu. Ada nggak kakak-kakak? sebetulnya ada banyak Kak yang menarik tuh ya dari tiap daerah tuh masing-masing menarik lah dengan ciri khas karakteristik daerahnya masing-masing. Tapi mungkin satu hal ini yang aku mau ceritakan di sini adalah jadi implementasi moderasi beragama itu di setiap daerah itu tergantung pada konteks lokal gitu ya. Jadi ya meskipun kebijakannya itu satu gitu dari pusat yang jadi payung nasionalnya yang Perpres 58 2023 itu kan jadi pegangan utamanya. Tapi ternyata responnya itu bisa beda-beda banget di tiap daerah. Ada variasi gitu ya dari 4 provinsi yang kita amati. Misalnya nih, jadi ada tuh di daerah-daerah yang punya tokoh agama, yang pemimpin lokalnya tuh relatif inklusif lah. Nah, itu nilai nilai moderasi beragama itu di sana bisa lebih hidup, bisa lebih kerasa dekat gitu di masyarakat. Tapi lain halnya kalau di daerah yang lebih konservatif, yang yang mereka tuh punya konflik laten gitu. Konfliknya masih tersembunyi, nggak terlihat di permukaan damai-damai aja, ternyata di baliknya itu menyimpan banyak bibit-bibit konflik. Nah, kalau di lokasi seperti itu, implementasi program moderasi beragamanya itu cenderung di tataran formalitas aja gitu, ternyata yang sesuai temuan kita. Jadi kan ini artinya menunjukkan bahwa pendekatan moderasi beragama itu sebetulnya nggak bisa diseragamkan. Jadi mau nggak mau kita harus adaptif gitu ya dengan gimana sih sosial dinamika yang ada di budaya setempat lokasi penelitian kita. Karena masing-masing kan punya karakteristiknya. Contohnya ini kalau di Jogja ya, Jogja itu kan secara secara sejarah historis gitu ya dikenal sebagai kota yang toleran, kota budaya, kota wisata, kota pendidikan dengan berbagai julukannya itu Jogja dianggap sangat progresif lah ya terbuka gitu sama berbagai keberagaman. Nah, tapi implementasinya itu kenapa justru cenderung cuma jadi simbol jargon administratif aja. Mungkin tadi mirip ya sama kondisi di Aceh. Jadi kalau di Jogja itu ternyata ada banyak kritik gitu dari berbagai kalangan aktor masyarakat sipil. Jadi menurut mereka itu program ini kebanyakan itu tadi administratifnya aja. Banyak pelatihan, sosialisasi di kalangan elit, tapi berhenti di tahap laporan formal aja gitu, sekedar bikin berita acara, laporan penyelenggaraan acara
habisin budget berapa udah kelar gitu. Jadi nggak menyentuh akar permasalahannya gitu. Karena ya buktinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jogja itu masih nyata adanya terjadi sikap-sikap intoleran di tengah masyarakat. Mungkin itu Kak kalau highlight di Jogja itu ya yang menariknya. Mungkin di provinsi lain spesifiknya bisa beda di Aceh, Banten, NTT. Ya, seperti sama dengan yang disampaikan sebelumnya ya, ternyata belum menyentuh akar rumput. Kalau di Banten gimana nih, Kak Elvi, dan di NTT? Kalau di Banten ini ternyata masih ada upaya-upaya dari stakeholder Kementerian Kemenak untuk em, mengedukasi atau mensosialisasikan moderasi beragama dengan membuat kampung moderasi beragama yang berada di daerah Cikande, Cikesal, Keramat Watu, yang mana daerah ini pertumbuhan demografinya ini meningkat karena mereka merupakan kota industrial yang mana kenyataan kemajemukan masyarakat itu tidak bisa dihindari. Maka dari itu harapannya kampung moderasi beragama ini bisa membuat masyarakat ini lebih teredukasi mengenai moderasi beragama karena seperti yang kita tahu bahwa demografinya meningkat, bahwa keragaman itu tidak dapat dihindari, serta uh, keagamaan, lalu juga etnisitas yang terjadi di daerah tersebut. Nah, di lain hal di Kupang, misalnya, ini cukup menarik dan saya cukup bangga terhadap Kota Kupang karena ternyata ada perwali yaitu Peraturan Wali Kota nomor 79 tahun 2020 yang mana berisi mengenai penguatan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 mengenai perizinan rumah ibadah. Dalam hal perwali tersebut, pemerintah daerah berkomitmen dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya memperoleh perizinan rumah ibadah. Mereka akan memfasilitasi rumah ibadah jika ada kelompok masyarakat umat beragama yang tidak mendapatkan persetujuan untuk pembangunan. Lalu mereka juga memperbolehkan adanya pembangunan sementara yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Lalu FKUB Kota Kupang aktif dalam mediasi dan juga memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Maka menurut saya hal ini menjadi komitmen besar bagi wali kota Kota Kupang agar mereka tetap menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di daerah Kota Kupang. Itu sih Kak. Jadi ada kebijakan yang mendukung ya, Kak Iya. Elvi ya. Itu berbeda dengan Dan di Banten gitu Kak. Jadi kayak ada dua kutub berbeda. Yang satu di Banten ada peraturan yang diskriminatif, dan di Kupang itu ada peraturan yang justru mendukung adanya fasilitasi pembangunan rumah ibadah. Karena menurut saya ini menarik, Kota Kupang sendiri itu menjadi salah satu kota toleran menurut indeks toleran yang diadakan oleh Setara Institute, dan mereka tetap bertahan dan konsisten terhadap label kota tolerannya. Itu sih Kak. Kalau di Kupang sendiri sebetulnya sebagian besar beragama ini ya, Kristen kalau nggak salah. Iya, sebagian besar beragama Kristen. Iya, padahal dua-duanya kota yang beragam di Provinsi Banten itu kan banyak juga ya yang agamanya bukan Islam gitu. Iya. Tapi ternyata kenyataannya sangat berbeda di dua tempat itu ya, Kak Elvi. Iya, Nah, ini bisa sangat jadi berbeda. refleksi. Ya. Bisa jadi refleksi untuk teman-teman pendengar. Kalau di Jogja tadi belum menyentuh akar rumput, di NTT dan di Banten ada seperti dua kubu yang berbeda yang saling eh, apa namanya, saling membelakangi gitu. Kalau di Aceh gimana nih, Kak Rauda? Boleh cerita dong. Sebenarnya kalau di Aceh, kayak yang tadi kita udah sempat sebut ya Kak, kan kalau di Aceh memang persoalan agama ini lebih konservatif ya. Jadi tuh kalau untuk kebijakan moderasi beragama ini tuh ya masih formalitas aja, di kalangan elit aja gitu. Kalaupun memang ada eh, kalaupun memang ada NGO melakukan dialog diskusi lintas agama,
itu juga yang diundang ya orang-orang itu aja. Jadi nggak pernah benar-benar menyentuh akar rumput gitu. Jadi agak susah juga ya soalnya sebenarnya kehidupan masyarakat di Aceh itu yang berbeda baik-baik aja nih. Di atasnya baik-baik aja kayak yang Gita bilang tadi. Jadi kayak konfliknya tuh laten, nggak begitu kelihatan gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan untuk hubungan masyarakatnya memang tidak ada konflik. Tapi ketika sudah masuk ranah agama, nah disitulah baru muncul nih konflik-konflik yang tidak terlihat sebelumnya gitu. Jadi misalkan kayak konflik pelarangan pembangunan rumah ibadah di Aceh Singkil. Itu sebenarnya sudah ada peraturannya juga kan dari kanun di Aceh sendiri tentang itu kanun nomor 4 tentang perizinan pembangunan rumah ibadah. Tapi ada apa ya, ada syarat-syarat administratif yang sebenarnya agak sulit untuk dipenuhi untuk mereka agar benar-benar bisa membangun rumah ibadah tersebut gitu. Sedangkan ketika mereka menemui jalan buntu, pemerintah itu seperti tidak pernah memberikan solusi yang solutif gitu loh untuk konflik yang ada di dalam masyarakat. Jadi misalkan untuk kanun-kanun yang lain seperti kanun jinayat, kanun banyak ya kanun kanun syariat Islam di Aceh itu sebenarnya untuk yang non Muslim mereka diberi pilihan gitu. Misalkan mereka melakukan zina, mereka diberi pilihan apakah mau dihukum secara hukum Islam menurut kanun jinayat atau kanun perzinahan, atau mereka mau dihukum secara ya hukum yang ada di Indonesia gitu. Mereka diberi pilihan, tapi sebenarnya ujung-ujungnya ya tetap aja eh, kebijakan syariat Islam yang akan lebih diutamakan di Aceh begitu Kak. Jadi tidak punya pilihan ya, karena hukum yang berlaku memang hukum Islam gitu ya. Iya, dan itu kan sudah legal ya kalau hukum syariat Islam di Aceh itu kan sudah legal diakui oleh negara. Mm-mm. Di empat daerah ini ternyata karakternya berbeda-beda banget, sangat-sangat berbeda. Kalau boleh tahu nih, harus harus tahu dong. Daerah mana sih yang implementasi moderasi beragama itu paling berpengaruh terhadap pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan gitu dari keempat daerah ini? Mungkin seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya di Kota Kupang itu dari kebijakannya saja sudah responsif terhadap moderasi beragama dan KBB ya. Seperti yang tadi disebutkan ada Perwali nomor 79 tahun 2020 yang memperkuat atau ya memperkuat PBM tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah bagi kelompok rentan. Nah, hal ini juga ternyata menjadi komitmen kuat bagi seluruh instansi-instansi yang di bawah pemerintah daerah seperti FKUB, Kesbangpol. Mereka juga merespon konflik dengan berbagai pandangan dan mereka juga terlibat aktif dalam menanggulangi atau mencari resolusi konflik. Nah, seperti adanya pelibatan terhadap CSO, mereka juga membuat program-program mengenai pendidikan moderasi agama terhadap anak muda. Jadi menurut mereka bukan hanya menanggulangi konflik dengan terlibat langsung seperti mediasi ataupun memfasilitasi kedua kelompok yang berkonflik, akan tetapi mereka juga membuat program bagaimana moderasi beragama ini bisa teredukasi dengan baik di kalangan anak muda. Walaupun ada beberapa hal yang belum sempurna dalam kebijakan tersebut, masih adanya beberapa diskriminatif terhadap kelompok atau organisasi keislaman dan Kristen seperti Ahmadiyah dan Saksi Yehova yang masih belum diterima oleh masyarakat. Itu sih Kak. Jadi yang paling implementasinya berpengaruh itu di Kupang ya, Kak Elvin.
Ya, karena Dan ada meskipun regulasinya gitu. iya. Dan meskipun sudah ada regulasinya, sudah ada kebijakannya, kita tetap harus mengawal karena ternyata tadi ada media dan saksi Yehua yang masih jadi PR ya buat kita semua. Ya. Ya. Nah, kalau tadi itu yang paling berpengaruh. Dari yang paling berpengaruh pasti ada yang paling tidak berpengaruh. Ada nggak sih teman-teman faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sih moderasi beragama itu kurang berpengaruh gitu terhadap hak beragama dan berkeyakinan masyarakat? Di kota mana dan kasusnya seperti apa? Oke, jadi kalau kita lihat dari 4 wilayah yang kami teliti ini ya, udah pasti Aceh bisa dibilang jadi contoh yang paling kompleks dan juga paling menantang jadinya ya dalam konteks implementasi moderasi beragama ini. Jadi Aceh itu punya kerangka hukum dan sosial sendiri kan yang khas. Mereka di Aceh itu punya otonomi khusus, punya kanun syariat yang seperti saya katakan tadi, yang kanun itu mengatur kehidupan masyarakat secara formal dan itu sudah diakui secara legal oleh negara. Nah, di sisi lain, ketika datang nih kebijakan dari pusat seperti narasi moderasi beragama ini, seringkali itu justru dianggap asing oleh masyarakat. Bahkan ada yang memandangnya sebagai bentuk intervensi dari luar. Jadi beberapa tokoh lokal di Aceh itu merasa bahwa Islam yang mereka jalankan itu sudah moderat karena sudah berpijak pada tradisi dayah ya, itu nilai lokal yang tentu sejarahnya panjang, sejarah keislaman di Aceh itu sangat panjang. Jadi ketika datanglah istilah moderasi beragama dari Jakarta ini, responsnya bisa sangat defensif. Jadi mereka kayak buat apa lagi moderasi? Kita sudah moderat dari dulu, kira-kira begitu. Jadi tantangan ini makin besar karena banyak kasus eh, nilai-nilai syariat itu dominan di Aceh memang lebih normatif dan legalistik. Jadi sementara prinsip moderasi yang dibawa pemerintah pusat ini kan cenderung menekankan pada inklusivitas, keberagaman tafsir, dan perlindungan hak minoritas. Jadi dua pendekatan ini kadang tuh nggak nyambung, bahkan bisa saling tarik ulur. Dan juga tentu nggak bisa kita lepaskan dari tekanan sosial dan politik yang dialami kelompok minoritas di Aceh. Jadi baik yang beragama non-Muslim, penghayat kepercayaan, ataupun yang berbeda secara praktik. Jadi dalam banyak kasus itu, eh, mereka nggak hanya menghadapi hambatan administratif, tapi juga tekanan sosial yang membuat mereka itu akhirnya enggan untuk menyuarakan haknya secara terbuka. Jadi bisa dibilang ya, moderasi beragama dari pusat itu seringkali mentok ketika bertemu realitas lokal di Aceh yang sudah kuat secara struktur, ideologi, dan juga narasi identitas. Begitu, Kak. Iya, jadi saling bertabrakan bahkan dianggap sebagai intervensi dari pihak luar ya kalau di Aceh. Iya, kalau di Aceh seperti itu. Ya, itu berbeda banget dengan yang di Banten dan di NTT. Betul. Kalau kita udah dengerin nih soal dinamika di NTT, di Banten, dan di Aceh, kalau di Jogja gimana nih, Kak Gita? Apakah levelnya middle atau cenderung ke NTT dan ke Aceh? Nah, kalau tadi di NTT kan udah ada itunya ya, udah ada regulasinya yang mendukung ke arah moderasi gitu. Di tataran daerahnya udah mendukung apa yang diamanahkan oleh pusat. Nah, kalau Aceh kan tadi agak ekstrim, mereka punya versinya sendiri ya untuk moderasi beragama. Nah, kalau Jogja ini cenderung tengah-tengah lah, Kak Jojo. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mengagungkan kultur lokal nih, tradisi tradisi Jogja kan Jawa ya, tapi enggak juga terlalu apa terlalu
belum ada kebijakan di level daerah yang mendukung ke arah moderasi beragama gitu. Jadi tengah-tengah aja. Imbasnya yang kita lihat di permukaan adalah itu ada istilah kerukunan kerukunan semu gitu ya. Jadi kita lihat rukun di permukaan aja. Nyatanya di level akar rumput itu, di level komunitas ternyata nggak serukun itu kok. Masih ada ketegangan, masih ada sikap-sikap intoleran gitu. Ya mungkin bisa dibilang akibat itu ya. Jadi nggak ada ketegasan gitu ya di level Jogja nih maunya apakah sepenuhnya mendukung moderasi atau mau apa ya, atau mau mengagungkan. Sebetulnya di Jogja itu kan udah ada ini ya, maksudnya banyak filosofi kejogjaan yang itu sebetulnya kalau digali itu emang mengarah ke moderasi beragama, tapi itu kurang ditonjolkan gitu ya oleh aktor-aktor daerah dalam penelitian ini. Jadi itu yang aku temui di Jogja tuh sikapnya tengah-tengah gitulah ya. Iya, jadi ini ya, nggak ada regulasinya, bahkan di Hmm, akar rumputnya ini masyarakatnya aja belum paham gitu. ya gitulah Kak Apa kondisinya. itu moderasi beragama? Iya, jadi dari yang udah ada regulasi, dari yang belum ada regulasi, sampai yang berbeda pendapat mengenai moderasi beragama dan saling berbenturan. Secara keseluruhan nih, kakak-kakak semua, kakak-kakak peneliti yang keren-keren banget ini, apa lesson learn yang bisa didapat dari keempat daerah yang karakteristiknya ini unik-unik ya? Kalau lesson learn-nya itu yang kalau dari kami ya salah satu pelajaran paling besar yang kami dapat dari riset ini tuh eh, kita tidak bisa menerapkan kebijakan nasional dengan pendekatan istilahnya satu resep untuk semua daerah. Jadi Indonesia ini kan kita tahu terlalu beragam ya, budaya, sejarah, agama, sampai dinamika sosial politiknya. Jadi kalau kita bicara soal moderasi beragama, pendekatannya itu nggak bisa top down dan normatif aja gitu. Moderasi itu nggak cukup cuma jadi jargon yang terus-terusan diulang di forum-forum resmi. Jadi dia tuh harus diterjemahkan secara kontekstual gitu, harus dibumikan lah istilahnya ya. Di Aceh aja misalnya pendekatan yang berhasil itu bukan yang datang dengan istilah yang teknokratis, tapi yang mampu nyambung dengan nilai-nilai lokal, dengan tradisi keagamaan yang ada di Aceh, dengan sejarah syariat yang mereka pegang, dan yang nggak kalah pentingnya itu adalah pelibatan ya. Kita tuh harus melibatkan masyarakat, terutama nih kelompok-kelompok yang selama ini paling terdampak terkait diskriminasi keagamaan ya. Karena merekalah yang tahu persis bagaimana realitas di lapangannya. Jadi kalau program moderasi ini hanya dibicarakan di kantor kementerian tanpa mendengar langsung dari orang-orang yang mengalami diskriminasi, maka ya hasilnya hanya akan bagus di laporan, tapi nggak terasa sampai di kehidupan sehari-harinya masyarakat ya. Jadi riset ini tuh membuka mata kami soal pentingnya membangun ruang komunikasi yang jujur antara negara dan warganya. Jadi nggak cukup cuma mengundang orang ke FGD atau seminar, tapi perlu ada ruang di mana masyarakat itu merasa aman dan dipercaya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya mereka alami. Jadi lesson learn-nya jelas ya, kebijakan moderasi beragama itu tuh harus partisipatif, harus kontekstual, dan yang paling penting harus sungguh-sungguh nih menyasar mereka yang selama ini tidak mendapat ruang yang aman dan setara dalam hal berkeyakinan dan beragama. Begitu, Kak. Jadi harus lebih menyelam lebih dalam ya, Iya, Kak. betul. Ya, harus apa namanya merangkul semua pihak agar semuanya mendapatkan efek ya, mendapatkan pengaruh. Boleh sedikit dari Kak Gita dan Kak Elvi lesson learn-nya?
Oke, mungkin Mm-mm. yang menonton podcast ini ada netizen-netizen yang bisa mempengaruhi jalannya moderasi beragama di daerah-daerah kalian. Mungkin saya akan mengutip kata-kata dari Pak Ihsan Ali Fauzi, yakni jangan menghindari konflik, karena konflik adalah keniscayaan yang pasti selalu hadir. Maka itu bicarakanlah, yang mana artinya itu konflik dicari resolusinya, mekanismenya, pengelolaan konfliknya, karena di dalam konflik pasti ada mekanisme pengelolaan konflik. Maka dari itu jangan avoiding, jangan menghindar dari konflik, karena hal itulah yang menyebabkan adanya konflik laten dan terjadinya eskalasi konflik yang meningkat dan menjadi bom waktu yang seakan-akan nantinya akan meledak. Nah, itu sih dari saya. Jadi jangan menghindar, tapi selesaikan ya, Kak Elvi. Gitu ya? Ya, dibicarakan lalu dicari bagaimana resolusi konfliknya dan kita bisa mentransformasi konflik itu agar tidak menjadi konflik laten yang seakan-akan pastinya akan meledak gitu, Pak. Oke, sepakat banget, Kak. Gimana kalau Kak Gita nih, sebenarnya apa, Kak? Tadi udah dibungkus semua sih Kak Jojo sama Kak Raudah, tadi udah lengkap banget lesson learn kita tuh dari 4 daerah tuh udah disebutin Kak Raudah semua. Terus juga Ya. tadi super sekali Elvi kutipannya sangat terkesima saya. Jadi PR kita bersama ya, teman-teman. Betul Jadi Kak, jangan menghindari konflik. mm-mm, dari penelitian teman-teman ini, katanya ini ya, ada rekomendasi juga ya, ada tawaran rekomendasi. Apa sih yang ingin disampaikan sebetulnya dari temuan riset ini? Rekomendasinya apa? Sebetulnya kan riset kita ini kan belum ini ya Kak, belum masih tahap finishing. Jadi belum pernah di-spill di mana-mana. Harusnya kan nanti kita di minggu depan tuh ada agenda considering dan FGD untuk bahas rekomendasi policy brief ini. Jadi ini belum pernah kita bocorin. Mungkin di sini kita spill dulu lah ya sedikit. Jadi untuk Wow, rekomendasinya itu spesial ya. ya spesial untuk Kak Jojo. Ya, Jadi Hanya silakan. dibahis. yeay. Hanya di podcast Mungkin Bahis. Oke. Jadi mungkin secara garis besar itu pertama yang kita rekomendasikan adalah pemerintah itu harus tadi udah berkali-kali ditekankan Kak Raudah nih, pemerintah tuh harus lebih banyak lagi melibatkan partisipasi aktor lokal gitu ya, biar lebih kontekstual dan nggak cuma jadi jargon dari Jakarta dari pusat pemerintah pusat doang. Harus melibatkan tokoh agama minoritas, perempuan, orang muda dan juga kelompok minoritas lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan biar program moderasi di daerah itu benar-benar ngena gitu, ngefek ke masyarakat yang mau kita ajak engage biar mereka bisa lebih punya pemahaman sikap yang lebih moderat gitu. Terus rekomendasi kedua mungkin soal regulasi diskriminatif nih, terutama terkait pendirian rumah ibadah yang kita tahu di level pusat itu ada PBM 2006, terus termasuk juga turunannya di level lokal di Aceh tadi ada konon itu yang lumayan bisa dibilang eh apa ya mungkin bukan menghambat apa ya bahasa halusnya Kak Oja. Terus kalau di di Serang itu kan ada SK Bupati itu juga bisa dibilang eh, bertentangan dengan apa ya semangat moderasi beragama di pusat itu ya. Itu sih yang harus dievaluasi dan disesuaikan betul-betul gitu biar bisa menjamin hak kebebasan beragama kelompok minoritas tuh di daerah masing-masing. Terus rekomendasi ketiga eh, forum-forum terutama nih badan lembaga di level daerah FKUB khususnya itu harus direformasi biar benar-benar menjamin inklusif karena FKUB itu kan garda terdepan ya mereka yang urus konflik keagamaan mereka yang memoderasi memfasilitasi penyelesaian konfliknya jadi eh, kalau bisa nih di FKUB itu jangan cuma diisi oleh kelompok mayoritas kayak eh, mayoritas terutama laki-laki dari kelompok agama tertentu gitu ya. Karena yang terjadi seperti itu ternyata di Indonesia FKUB itu di setiap provinsi diisi oleh 98% itu laki-laki, sisanya baru perempuan gitu. Datanya seperti itu.
Dan yang nggak kalah penting itu harus banget ada mekanisme pemantauan dan evaluasi gitu yang lebih partisipatif biar kita nih juga bisa ikut mantau programnya gimana sih apakah udah berjalan on track sesuai apa yang udah kita rencanakan tadi dengan syarat di awal melibatkan partisipasi partisipasi yang lebih inklusif gitu Kak Jojo. Mungkin 3 dulu yang di-spill ya, sisanya nanti bisa baca di laporan penelitian atau hadir di acara consenering dan FGD. Oke, itu acaranya kapan Kak? Bisa di-spill juga biar teman-teman bersiap-siap untuk mengajak teman-temannya yang lain. Nah, itu kapan, Vi? Jelasin acaranya di minggu depan. Kemungkinan minggu depan tanggal 15 atau 15 dan 16 Mei 2025. Insya Allah. Oh, pantengin terus di Bincang Syariah dan El-Bukhari Ya. Institute ya, kakak-kakak. Ya. Untuk para penonton Bahis, jangan lupa untuk mengawal terus konflik-konflik KBB dan juga implementasi moderasi beragama di daerah kalian. Komen di bawah ini untuk bagaimana, apakah ada update terkait konflik-konflik di daerah kalian atau mungkin ada temuan baru dari komentar-komentar kalian terkait moderasi beragama dan KBB. Iya, PR banget ya tadi sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, berarti kita juga perlu melaporkan di sekitar kita tuh gimana sih perkembangan moderasi beragamanya. Tadi juga dari Kak Gita ada digarisbawahi bahwa ternyata peran perempuan belum sepenuhnya ini nih di FKUB, 98% laki-laki gitu, padahal perempuan itu bahkan di rumah itu sebagai ini ya, tonggaknya gitu, tonggak perubahan. Makanya buat cewek-cewek nih yang aktif di luar sana, ayo komentar seperti yang Kak Elvi bilang, komentar di bawah video ini. Perkembangan apa di sekitar teman-teman nanti bisa memberikan insight kepada para peneliti yang hadir saat ini di episode kali ini. Oke, kakak-kakak, rekomendasi tadi udah. Mau closing statement atau cukup? Cukup sih itu aja Kak. Kata-kata Oke. mutiaranya udah tadi. Udah di lesson learn-nya tadi ya kata-kata mutiaranya. Ya, udah. Iya. Quote-nya udah. Intinya jangan menghindari. Ya. Kenapa? Ya. Udah terangkum dalam lesson learned yang tadi. Oke, baik Kak Elvi. Intinya jangan menghindari konflik, mari kita hadapi bersama dan teman-teman terus pantengin dan ikuti perkembangan penelitian dinamika moderasi beragama ini. Podcastnya udah sampai di penghujung nih teman-teman, di penghujung segmen. Terima kasih kakak-kakak peneliti yang sudah hadir. Dan tidak usah disimpulkan karena penonton dan pendengar bisa menyimpulkan sendiri ya. Karena kita tadi udah asik banget tuh, udah ngobrol, ngalor ngidul dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Raudo, Kak Brigita, dan Kak Elvi sudah hadir di segmen podcast Bahis kali ini. Di 3 segmen sekaligus, teman-teman. Jangan lupa pantengin terus Bincang Syariah dan El-Bukhari Institute untuk perkembangan penelitiannya. Saya Jojo. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bahis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.